Kalian mikir kenapa berita di TV selalu kelihatan rapi dan penuh senyum? Jabat tangan, bendera berkibar, dan jargon perdamaian dunia. Tapi hari ini kita nggak bakal bahas kulitnya. Kita bakal bahas Board of Peace bentukan Donald Trump. Dan kenapa Indonesia ada di sana? Apakah ini tiket kita jadi pemain utama dunia? Atau kita cuma lagi jadi pion di papan catur yang kita sendiri gak tahu aturannya. Secara visual, ini masterclass. Kita dapat spotlight global masuk ke lingkaran dalam Trump itu. Artinya, kita dapat perlindungan politik dan janji investasi yang nolnya bisa bikin kalkulator kalian error. Siapa sih yang gak mau jadi anak emas Amerika? Di panggung dunia, Indonesia kelihatan gagah. Seolah-olah kita ini the chosen one di Asia Tenggara. Tapi mari kita jujur, di dunia politik, janji emas itu biasanya cuma DP untuk sebuah tagihan yang bakal ditagih di waktu yang paling enggak tepat. Bayangin, kalian diajak makan malam sama miliarder paling kontroversial sejagat. Restorannya paling mahal, menunya steak wagyu, kursinya empuk banget. Tapi pas makanan datang, kalian baru sadar kalau kalian gak dikasih menu buat milih. Kalian harus makan apa yang mereka sajikan. Dan di akhir acara, pas bilnya keluar, mereka semua pamit ke toilet. Kalian sendirian megang bon tagihan yang isinya bukan cuma harga makanan, tapi harga persahabatan itu sendiri. Perdamaian versi Trump itu transaksional. Kalau lo gak punya sesuatu buat dijual, lo itu bukan partner, lo itu target. Grafik peta dunia fokus ke posisi Indonesia di tengah Amerika Serikat dan Cina. Nah, di sini bagian yang bikin deg-degan. Kita selama ini bangga dengan prinsip bebas aktif. Tapi kalau kaki kiri lo udah diikat sama grupnya Trump, apa kaki kanan lo masih bisa bebas dansa sama Cina? Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal kedaulatan. Begitu kita terlalu lengket sama satu kutub, kita kehilangan daya tawar. Kita nggak lagi jadi penengah, kita jadi bumper. Dan kalian tahu kan apa tugas bumper? Ya, buat ditabrak duluan kalau ada benturan. Pertanyaannya, siap nggak kita jadi tumbal kalau perang dagang makin panas? Lucu ya, kita sibuk banget mikirin perdamaian di Board of Peace sana. Seolah-olah kita ini juru selamat dunia. Padahal di dalam negeri, perdamaian antara harga beras dan isi dompet rakyat masih jadi konflik bersenjata yang gak kelar-kelar. Kita sibuk nyari muka di Washington. Sementara di pasar tradisional, rakyat lagi sibuk nyari cara gimana caranya bisa makan besok pagi. Jangan sampai kita dapat gelar duta damai dunia, tapi di rumah sendiri kita gagal damai sama kemiskinan. Jadi, apakah ini strategi jenius buat transisi ekonomi menuju Indonesia emas? Atau kita cuma lagi masuk ke jebakan Batman yang dibungkus kado pita merah putih? Gue sih pengennya optimis, tapi sejarah selalu ngajarin kita buat curiga sama janji-janji manis penguasa besar. Menurut lo, langkah ini big brain atau big blunder? Coba tumpahin semua teori konspirasi atau analisis tajam lo di kolom komentar. Mari kita diskusi. Karena diam itu bukan lagi emas. Diam itu berarti setuju buat dimanfaatin. Kita tutup dengan segelas kopi agar lebih semangat.